terkait update perkembangan penanganan kasus Vina. Tentu teman-teman sudah tahu bahwa sejauh ini informasi yang berkembang terkait sudah adanya gugatan ya, permohonan pra-peradilan dari kuasa hukum ataupun tersangka PS ya. Nah, perlu saya sampaikan pada teman-teman sekalian bahwa sampai dengan siang hari ini, sore hari ini, Polda Jabar belum menerima rilas panggilan ya, pemberitahuan panggilan sidang dari pihak pengadilan. Nah, tentu ini masih berproses, namun perlu teman-teman juga ketahui Bapak Kapolda telah memerintahkan ya untuk membentuk tim dari Bitkum Bidang Hukum Polda Jawa Barat. Tim ini telah terbentuk dan tentunya untuk menghadapi gugatan pra-peradilan dari tersangka PS ataupun kuasa hukumnya. Ya. Nah, kalau terkait dengan pemeriksaan psikologi, kemarin dari pihak keluarga tersangka PS itu sudah hadir, sudah datang ya, dari orang tua dari bapak tersangka PS, saudara Rudi ya. Sedangkan untuk ibunya, ibu tersangka PS ini tidak hadir dan menolak untuk dilakukan pemeriksaan secara psikologi forensik. Mungkin itu teman-teman yang perlu saya tambahkan. Pak, nantinya tim fakta itu seperti apa Pak kerjanya Pak? Tim apa? Tim fakta. Apa tuh tim fakta? Yang disiapkan untuk menghadapi pra-peradilan Pak. Oh, tim pra-peradilan. Jadi tim pra-peradilan ini dibentuk tentunya untuk menghadapi gugatan permohonan pra-peradilan dari tersangka PS atau kuasa hukumnya ya. Nah, sejauh ini Bapak Kapolda telah memerintahkan untuk membentuk tim tersebut dan sudah dibentuk. Tentu kami akan menyiapkan terkait gugatan permohonan pra-peradilan yang dilakukan. Tapi sampai saat ini ya, sampai siang hari tadi kami dari Polda Jabar belum menerima rilas panggilan dari pengadilan. Komandan, izin yang P21 kira-kira kapan yang mana pengajuan ke pengadilan? P21 atau pengiriman berkas nih? Pengiriman berkas. Oke, jadi kalau terkait dengan pengiriman berkas, kemarin kan sudah saya sampaikan ya, bahwa penyidik akan berusaha secepatnya ya. Pada rilis saya kemarin hari Senin bersama Pak Dirkrimum, kita akan berusaha secepatnya menyerahkan berkas perkara dan menyampaikannya kepada pihak jaksa penuntut umum, ya, pihak kejaksaan. Dalam hal ini kami berharap tentunya berkas ini dapat cepat selesai, dapat kami berikan kepada pihak kejaksaan untuk diteliti kelengkapannya. Begitu. Jadi secepatnya kami upayakan untuk dapat diserahkan ke pihak kejaksaan. Begitu teman-teman. Pak, terkait perpanjangan masa tahanan Peggy seperti apa nih Pak? Ya, jadi terkait dengan masa penahanan pun kami sudah mengajukan ya ke pihak kejaksaan maupun pengadilan, kami sudah tembuskan juga, dan sejauh ini sebagaimana yang teman-teman ketahui ya, bahwa kami masih melakukan penahanan terhadap tersangka PS. Dan saat ini juga masih berlangsung ya pemeriksaan tambahan terhadap tersangka PS. Nanti kita tunggu hasilnya seperti apa, kita sama-sama mengikuti, dan mohon doanya semoga kasus ini dapat cepat selesai. Itu saja mungkin. Kekerasan terhadap siapa Pak? Seperti apa Pak? Pak, dari Mabes Polri kan ada tim pencari fakta, itu gimana Pak? Iya, update-nya. Tim? Sudah dibuat tim pencari fakta untuk kasus Vina. Kita belum tahu apakah ada tim pencari fakta ataupun yang dimaksud tim dari Mabes Polri kemarin yang sudah saya sampaikan, ada tim Itwasum, ada Propam, ya, ada dari Barreskrim Polri, atau mungkin yang dimaksud dengan tim Kompolnas ataupun Komnas HAM.
Karena minggu-minggu kemarin tim tersebut telah datang ke Polda Jawa Barat. Pak, ini Baik, Pak, penyidikannya terkait kan ini, Pak, dari Polda Pak. Jabar sendiri ada rencana mau memeriksa ayah dari Eki, Pak, seperti apa? Ayah dari? Diana. Ya, jadi sejauh ini sudah dilakukan pemeriksaan. Ya, sudah dilakukan pemeriksaan dan tim yang kemarin datang khususnya mengasistensi kami juga tentunya mengambil keterangan dari yang bersangkutan. Ya, tentu kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Nah, nanti kita tunggu seperti apa hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan baik oleh tim pengawas internal maupun tim pengawas eksternal. Begitu, oke? Tunggu, satu ya, satu. Yang mana nih? Dari detektor terhadap PG hari ini nggak jadi, Pak? Satu. Oke, gimana? Dari detektor kepada PG hari ini jadi atau nggak, Pak? Ya, jadi terkait dengan metode pemeriksaan psikologi forensik ya yang sudah saya sampaikan, apakah menggunakan alat seperti apa, menggunakan metode seperti apa, tentu itu menjadi kewenangan dari ahli psikologi forensik. Nah, kami tidak bisa menyampaikan karena itu terkait dengan keahlian dari ahli psikologi. Nah, tentunya hasil tim ahli psikologi forensik itu akan berguna dan digunakan pada saat proses tidak hanya di penyidikan di kami, namun di penuntutan dan terakhir di persidangan. Begitu. Benarkah ada penyiksaan terhadap saksi tahu Pak kemarin Pak? Boleh Pak? Ya, jadi kalau terkait dengan hal-hal lain, ya proses ini kan ada agak panjang ya. Di proses 2016, ya itu sudah kita sama-sama ketahui sudah inkrah. Nah, tentu kalaupun ada tindakan-tindakan lain yang unprosedural, ya itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh tim-tim yang sudah datang mengunjungi kami, baik dari pengawas internal maupun pengawas eksternal dari Kompolnas dan Komnas HAM. Hasilnya seperti apa? Silahkan rekan-rekan bertanya kepada tim yang telah melakukan pendalaman, pemeriksaan, maupun yang sampai dengan saat ini masih mengawasi proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh teman-teman penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat. Gitu, oke? Pembunuhan saksi ini Pak, Ya. apakah hanya satu tersangka saja atau ada tersangka lain setelah pembunuhan saksi? Baik, ya sejauh ini kan kami untuk saat ini ya melakukan pemeriksaan khususnya terhadap tersangka PS. Tentu berapa banyak pun saksi yang kami lakukan pemeriksaan tentu berguna untuk proses penyidikan terkait dengan tersangka PS. Nah, apakah keseluruhannya itu ada kaitan? Tentu nanti akan dipilah, akan dianalisa, akan dilakukan pemeriksaan ulang, ya. Dari hasil analisa, ya, yang dilakukan oleh teman-teman penyidik, nantinya mana yang akan dimasukkan dalam berkas perkara dan akan diserahkan kepada jaksa untuk dilakukan penuntutan. Begitu jawaban saya. Oke? Cukup ya? Cukup, oke? Nanti kita sambung lagi ya, mungkin besok atau lusa. Oke? Terima kasih ya. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu tidak profesional dan ada permainan. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyoroti penyidik polisi yang menghilangkan 2 buron dalam daftar pencarian orang. Padahal DPO ini sudah masuk dalam dakwaan jaksa hingga putusan hakim di pengadilan. Mahfud MD menilai ada permainan sehingga proses hukum dalam kasus ini tidak dilakukan secara profesional oleh polisi. Ada permainan untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus, itu sudah sebenarnya sebuah permainan yang jahat. Nah, saya cenderung ini lebih dari unprofesional. Ya, ada permainan. Yang 2 orang yang buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut. Mana ada orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut ketika sebegitu profesional harusnya tiba-tiba alasannya salah sebut. Salah sebut.
Sehingga lalu dianggap tidak ada tuh, hanya satu, hanya Peggy. Peggy itu pun diragukan. Ini tingkat polisinya nih tidak benar. Bukan soal ini kejahatan. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menanggapi pernyataan Mahfud soal penanganan kasus pembunuhan Vina Eki yang dinilai tidak ditangani secara profesional. Habib menegaskan kasus hukum tidak boleh ditangani berdasarkan asumsi. Jika ditemukan bukti baru, Habib merekomendasikan untuk melakukan upaya hukum melalui peninjauan kembali. Kalau toh memang ada perkembangan, ada bukti-bukti baru, kan ada namanya peninjauan kembali. Silahkan saja ditempuh. Selama ini, sejauh ini kan sudah ada putusan-putusan yang berkekuatan hukum. Kalau itu belum dirubah, belum ada novum juga yang diajukan untuk merubahnya, maka itulah yang harus kita pedomani. Jangan ya, persoalan hukum itu kita sikapi dengan asumsi. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan mendatangi kantor Komisi Yudisial di Senen, Jakarta Pusat, Rabu siang. Kedatangan tim kuasa hukum untuk meminta Komisi Yudisial turun langsung mengawasi sidang pra-peradilan terhadap Peggy Setiawan agar berjalan adil. Tim kuasa hukum menilai banyak pelanggaran dalam penahanan Peggy di kasus Vina. Mulai dari alat bukti yang dinilai kurang kuat hingga perpanjangan masa penahanan Peggy yang tidak diberikan ke tim kuasa hukum. Memonitor persidangan, terutama persidangan pra-peradilan. Pra-peradilan telah kami daftarkan kemarin. Dan insya Allah tidak begitu lama lagi akan sidang. Kebetulan sekarang pimpinan daripada Komisi Yudisial sedang keluar daerah semua. Karena dalam rangka seleksi katanya Hakim Agung. Mau ada informasi begitu, tapi surat kami sudah masuk. Apapun namanya, walaupun pimpinan sedang ini keluar, tetap untuk pengawasan tetap harus ada dari sini. Penahanan Peggy Setiawan ini habisnya seharusnya tanggal 10. Sampai sekarang surat penahanan tidak diberikan ke kami. Perpanjangan penahanan tidak diberikan ke kami. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai penanganan kasus Vina tidak profesional, ada permainan untuk melindungi seseorang. Lantas bagaimana penanganan proses hukum saat ini sudah berjalan sesuai dengan prosedur? Kita akan bahas bersama kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, dan pengamat kepolisian ISES Bambang Rukminto. Selamat petang Bapak-bapak, Pak Tony, Pak Bambang. Selamat petang, Mbak Lydia. Selamat petang. Saya ingin ke Pak Tony terlebih dahulu. Pak, klien Anda, Peggy, diperiksa lagi hari ini. Apa yang didalami polisi kali ini? Ya, hari ini ada informasi mendadak dari Kanit yang menangani perkara ini, yaitu ada pemeriksaan tambahan katanya. Sehingga tim kami, tim penasihat hukum Peggy Setiawan, langsung dari Cirebon ya, datang ke Polda Jawa Barat, Bandung, untuk mendampingi pemeriksaan. Dan mulai 2:30 itu sudah dilakukan pemeriksaan, sampai sekarang masih berlangsung. Apa yang digali kalau begitu? Pemeriksaan tambahan. Apa yang berusaha digali, Pak Tony, kali ini apa yang berbeda? Ya, informasi yang saya dapat dari tim yang mendampingi pemeriksaan, ya karena saya tidak mendampingi, tadi baru saja saya telepon, ini seputar akun medsos atau akun Facebooknya Peggy Setiawan. Ada dua kemungkinan, karena begini, yang namanya penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka pasti mencari alat bukti atau barang bukti sekuat mungkin agar dalilnya bahwa Peggy Setiawan melakukan tindak pidana itu. Anda maksudnya bagian dari pencarian alat bukti? Iya, pasti. Walaupun di media sosial itu pasti tujuannya adalah mencari ya, kelemahan, pasti. Akan tetapi ya, kami juga meminta kepada penyidik yang harus fair. Artinya ya, yang dilihat, yang diamati di media sosial yang menyatakan atau yang menunjukkan bahwa Peggy Setiawan dalam kurun waktu dari mulai bulan April, Mei ya, sampai terus terjadinya peristiwa pidana ada di Bandung, itu juga harusnya dituangkan juga dalam berita acara pemeriksaan, sehingga fair, kan begitu.
Oke, ini menarik. Saya ingin ke Pak Bambang. Pak Bambang, kalau bicara mengenai bukti, ada banyak pihak kemudian mempertanyakan ini seakan-akan penetapan tersangka Peggy Setiawan seakan minim bukti. Padahal kan ini merupakan fondasi yang satu-satunya fondasi yang kemudian sangat kuat begitu. Anda melihat bagaimana penanganan sejauh ini penetapan tersangka Peggy yang banyak ditanyakan, nampaknya tidak harus dipertanyakan begitu penetapannya? Ya, memang sangat janggal sekali ya. Peggy Setiawan ini sudah ditetapkan tersangka itu 8 tahun yang lalu. Artinya kepolisian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka itu sudah memiliki alat bukti yang cukup. Bukan alat bukti yang cukup, 2 alat bukti yang cukup, tentunya kesaksian dan alat bukti yang lain gitu loh. Ketika kesaksian 8 orang itu dicabut, akhirnya kan konstruksi itu berubah semua. 3 orang termasuk Peggy ini tidak dikejar gitu. Makanya kalau sekarang Peggy ini ditangkap dan polisi meyakini bahwa sudah memiliki alat bukti yang cukup, seharusnya kembali ke 8 tahun yang lalu. Bukti-bukti itulah yang seharusnya dibuat untuk melakukan pemberkasan terkait dengan pentersangkaan Peggy, sehingga kepolisian bisa menyampaikannya langsung kepada kejaksaan. Terkait dengan pemeriksaan ulang, ini hanya sekedar tambahan-tambahan saja. Jadi kalau, maaf saya potong, Pak Bambang, jadi kalau ketika Prof Mahfud mempertanyakan apakah Peggy benar pelaku atau jangan-jangan cuma kambing hitam, tanggapan Anda? Ya, ini sangat kesannya sangat dipaksakan sekali untuk Peggy, untuk memasukkan Peggy sebagai tersangka dan membawa Peggy ini ke pengadilan. Oke lah, kita mengikuti alur berpikir kepolisian gitu loh. Kalau kepolisian konsisten dengan itu, berkas 8 tahun yang lalu sudah cukup tentunya. Itu saja yang diserahkan kepada kejaksaan, bukan melakukan pemeriksaan ulang gitu. Tadi juga sempat disampaikan bahwa Peggy ini juga akan dites melalui lie detektor misalnya. Ini juga tidak memberikan dampak apa-apa selain hanya sekedar menjadi alat intimidasi pada Peggy. Ini akan mengulang kesalahan-kesalahan lagi. Makanya jangan dipaksa-paksakan lah kalau untuk menetapkan seseorang itu menjadi tersangka. Gitu. Makanya kalau kemudian Profesor Mahfud tadi menyampaikan bahwa ini untuk mengaburkan pelaku yang lain, itu bisa mungkin terjadi. Gitu. Makanya kepolisian memaksakan kehendak dengan menetapkan 11 orang tersangka itu. Ingin kembali ke Pak Tony, pendapat dari seorang mantan Menko Polhukam begitu keras menyebut bahwa ada permainan seakan melindungi seseorang dan klien Anda ini bukan pelaku sebenarnya, hanya kambing hitam. Anda melihatnya seperti apa, Pak Tony? Wah, saya hormat sama Pak Mahfud. Pak Mahfud itu orang jujur, orang berani yang kami tahu selama ini, termasuk Pak Bambang juga saya sependapat tadi. Jadi begini, saya kuatkan karena saya langsung praktek, langsung mengamati putusan pengadilan ya atas nama 8 terdakwa itu ya 11 pelaku ya 8 terdakwa, ada 3 DPO. 3 DPO itu Andi, Dani dan Peggy alias Perong ya. Kemudian setelah rame viral ditindaklanjuti oleh Polda Jawa Barat dengan menetapkan daftar pencarian orang Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Saya fokus ke Peggy alias Perong dengan ciri-ciri ya, rambutnya keriting, tinggalnya di Banjarwangun, umurnya 22 pada saat 2016 dan 2024 umurnya 30 tahun ya. Kemudian yang ditangkap ini rambutnya tidak keriting. Ya. Oke, jadi ciri-cirinya memang jauh dari klien Anda ya? Beda, tinggalnya di Kebongbongan, bukan di Banjarwangun. Artinya ini beda Peggy alias Perong yang ditetapkan DPO oleh Polda dengan yang ditangkap. Masa si Polda ya menetapkan seseorang menjadi DPO, masa asal-asalan ciri-cirinya? Jangan jadi penyidik lagi ya, karena dibayar oleh negara itu kalau asal-asalan. Kan gitu. Nah, jadi udah jelas ini Peggy Setiawan bukanlah Peggy alias Perong. Oke. Jadi ini salah tangkap ini ya. Tim Anda mengupayakan banyak langkah, Pak Tony. Satunya adalah meminta penyidik memberikan BAP, kemudian juga penangguhan penahanan, dan juga pra-peradilan. Sejauh ini berarti dari semua langkah yang coba Anda lihat, bagaimana respon dari kepolisian? Ya, penangguhan penahanan tentu karena penyidik ini ngotot bahwa Peggy Setiawan, ya klien kami adalah pelaku, sehingga sampai saat ini juga belum direspon untuk penangguhan penahanan. Untuk pra-peradilan tentu karena penyidik suruh transparan saja alat bukti apa yang
yang dimiliki sehingga klien kami ditetapkan sebagai tersangka. Petunjuk apa? Karena DPO-nya Peggy alias Peron dalam putusan, yang ditangkap Peggy Setiawan. Apa petunjuknya sehingga klien kami ditetapkan sebagai tersangka? Kami ingin tahu, karena tidak diberitahu, maka kami gugat ke pra-peradilan. Itu. Oke, saya kembali ke Pak Bambang. Pak Bambang, jadi kalau misalnya tentu saja klien Pak Tony pasti akan membela klien ya, melihat dari segala sesuatu hal tidak dipenuhi kepolisian. Tapi saya ingin kembali ke Pak Bambang. Pak Bambang, Anda melihat salah satu pernyataan Pak Mahfud adalah bahwa selain DPO tadi, bahwa ada kesan permainan melindungi seseorang dalam kasus ini. Apa yang seharusnya menjadi fokus? Apalagi kan ada desakan untuk kemudian tim pencari fakta di sini. Saya setuju ya terkait dengan upaya membentuk tim pencari fakta. Karena kasus ini sudah 8 tahun, tentu TKP juga sudah sangat berubah, kemudian daya ingat saksi-saksi juga tentu akan bias. Makanya tim pencari fakta ini penting untuk meluruskan dan menjaga citra kepolisian, karena dalam kasus ini citra kepolisian jelas habis gitu loh, tersiok-siok lagi sama seperti kasus Sambo kemarin gitu. Makanya tim pencari fakta ini harus benar-benar bisa bekerja secara independen. Kalau hanya sekedar mengedepankan peran penyidik dari kepolisian saja, kalau sampai sekarang masih berputar-putar tidak jelas, olah TKP, gelar perkara yang bolak-balik yang tidak jelas itu, maka asumsi masyarakat akan semakin berkembang, dan netizen kita ini sangat pintar sekali, makanya penyelidikan netizen ini juga harus direspon positif oleh kepolisian gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Bambang, pengamat kepolisian di dan juga Pak Tony RM, kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Terima kasih Bapak-bapak, selamat petang. Pengacara ya pasti kan pengacara harus lebih waspada, hati-hati. Ini ada apa dadakan seperti ini, kalau kita misalnya tidak mendampingi juga khawatir. Jam 8 dapat WA dari Pak Kanit, katanya hari ini ada pemeriksaan tambahan buat Peggy Setiawan. Ibu juga kaget, ibu juga harus koordinasi langsung dengan tim kuasa hukum baik di Bandung, Cirebon maupun Jakarta, karena hari ini ada pemeriksaan tambahan buat Peggy. Siapa yang bisa mendampingi, mangga kita ketemu di Polda, karena mungkin teman-teman rekan-rekan advokat di Cirebon pun hari ini memang ada jadwal sidang juga, jadi ibu hanya minta untuk mendampingi teman-teman yang memang bisa, tidak memaksa, karena mereka hari ini punya jadwal sidang dan pemberitahuannya sangat mendadak. Ibu juga kan kaget jam 8, Bu ini harus didampingi Peggy-nya, jam 1 ada pemeriksaan. Ya semua juga kaget karena mereka udah punya agenda masing-masing. Iya. Pemeriksaan apa Bu katanya? Di situnya hanya dikasih tahu bahwa hari ini ada pemeriksaan tambahan buat Peggy, mungkin BAP tambahan, ibu juga tahu, tapi kan tetap harus didampingi karena memang ini perkaranya harus diapit dengan hati-hati, jangan sampai terjadi seperti apa yang terjadi pada Saka Tatal tadi malam. Kan ibu juga ngelihat. Oke, menimbulkan kecurigaan nggak sih Bu dari pihak kuasa hukum? Ya pastilah, kita namanya juga pengacara, ya pasti kan pengacara harus lebih waspada, hati-hati. Ini ada apa dadakan seperti ini, kalau kita misalnya tidak mendampingi juga khawatir, kalau misalnya kita membiarkan Peggy diperiksa tanpa pendampingan, tanpa adanya kuasa hukum, kan kita juga khawatir, apalagi kita udah melihat kondisi Saka Tatal seperti itu, kan ngeri banget ya terjadinya peradilan sesat itu mah benar-benar gitu. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Petang. Saudara, siang ini tim kuasa hukum Peggy Setiawan mendatangi Polda Jawa Barat untuk mendampingi pemeriksaan tambahan tersangka Peggy.
Kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti, datang bersama ibu dan saudara Peggy. Kuasa hukum mengatakan pemeriksaan Peggy mendadak. Tidak ada undangan, hanya melalui pesan singkat. Sebelumnya sempat disampaikan oleh kuasa hukum Tony RM akan ada rencana tes uji kebohongan menggunakan alat poligraf hari Rabu ini. Namun Sugianti membantah hari ini tidak ada tes uji kebohongan. Itu teh ngedadak atau gimana, Bu? Iya, dadakan. Tadi jam 8 baru dikasih tahunya sama Pak Kanit bahwa hari ini ada pemeriksaan tambahan buat Peggy. Kalau Ibu bisa mendampingi, dimohon ke sini. Dan kita pun ngedadak, kebetulan ya keluarga mau ketemu juga, ya udah sekalian. Hari ini mengetahui bahwa pemeriksaan akan menggunakan lie detector atau enggak cuma BAP tambahan. Itu ada suratnya, Bu, pemanggilan? Enggak, cuma ada pemberitahuan lewat. Berarti nggak ada poligraf hari ini, Bu, ya? Enggak ada. Ibu Peggy Kartini yang ikut mendatangi Polda Jawa Barat bersama kuasa hukum membawa surat domisili tempat Peggy tinggal. Kartini menilai alamat Peggy yang tertera dalam daftar pencarian orang tidak sama dengan surat domisili yang dimilikinya. Ayo. Kita lihat ada bawa surat domisili Peggy. Betul itu, Bu? Iya. Hanya menyatakan Peggy warga Pompongan ya, Bu? Pompongan. Bukan warga. Bukan warga Banjarwinangun. Banjarwangunan. Iya, bukan warga Banjarwangunan. Yang dituduhkan DPO ya, Bu? Iya. Melalui kuasa hukumnya, Peggy Setiawan mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa sore. Dengan memberikan sejumlah berkas, tim kuasa hukum Peggy Setiawan diterima oleh petugas pelayanan terpadu satu pintu pidana umum Pengadilan Negeri Bandung kelas 1A khusus. Kuasa hukum menilai penetapan tersangka Peggy Setiawan tak cukup alat bukti. Nah ini, kita sudah terregister ya. Jadi ini untuk sore hari ini kita sudah memasukkan permohonan untuk pra-peradilan dan sudah diterima, sudah terdaftar juga dari mulai permohonan sampai surat kuasanya sudah clear semua. Karena memang dari awal kita sudah disampaikan bahwa klien kita ini ditersangkakan oleh pihak kepolisian daerah Jawa Barat tanpa dasar yang jelas. Ya, kalaupun misalkan kepolisian daerah Jawa Barat mempunyai bukti dan lain sebagainya, kita lihat di konferensi pers pertama. Tidak ada bukti satupun yang mengarah kepada tindak pidana yang dilakukan oleh klien kami. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK telah menerima 10 pengajuan permohonan perlindungan dari saksi dan keluarga korban pembunuhan Vina dan Eki. Namun hingga kini, LPSK belum menentukan permohonan siapa yang diterima, sebab beberapa saksi memiliki inkonsistensi atau keterangan yang berubah-ubah. Berhati-hati dalam kasus ini, LPSK sampai membentuk tim khusus dengan berkoordinasi bersama Polda Jabar, Polres Cirebon, dan keluarga korban. Mereka itu ada beberapa hal yang kita mau cek secara psikologis karena beberapa saksi ini memiliki inkonsistensi, makanya hasil asesmen psikologis ini akan membuktikan mereka memberikan pernyataan itu konsisten apa enggak, saling berkesesuaian satu sama yang lain apa tidak gitu, sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa kesaksian ini benar apa adanya. Persoalannya yang kemudian karena ini kasusnya cukup lama, 8 tahun yang lalu, para saksi maupun keluarga korban juga agak kesulitan mengingat kasus kesaksian ketika kasus ini terjadi pada waktu itu. Jadi itu kira-kira kenapa pendalaman yang dilakukan oleh tim LPSK sampai hari ini masih dilakukan terus-menerus. Inkan komunikasi kepada beliau gitu, cuman untuk sampai sekarang kami keluarga belum ada komunikasi. Terakhir selesai persidangan itu tahun 2017 itu ya, sampai sekarang belum ada. Diana itu yakin pelakunya adalah Peggy, ya. Ada apa nih? Orang tua Eki, Ibtu Rudiana, menjadi sorotan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah saksi dan pengacara Hotman Paris di kasus ini memberikan keterangan kontroversial terkait Ibtu Rudian terkait penanganan awal kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris,
kemarin mengatakan sempat didatangi utusan Bapak Eki, Ibtu Rudiana, dan diminta secara khusus untuk menjadi kuasa hukum pihak Eki. Namun, permintaan ini ditolak oleh Hotman Paris karena Bapak Eki yakin pelaku pembunuh anaknya adalah Peggy Setiawan. Sebelumnya Hotman Paris sempat mengeluh sulit berkomunikasi dengan keluarga Eki setelah polisi menangkap Peggy Setiawan dan kembali memeriksa kasus ini. Sekitar 4 hari lalu ada seorang oknum polisi mengaku utusan dari Pak Rudiana ini mau menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya. Tapi ada pesan terselubung di mana bahwa Pak Rudiana itu yakin pelakunya adalah Peggy. Ya. Ada apa nih? Kenapa baru sekarang bereaksi? Dan akhirnya kami dari tim hukum 906 menolak menjadi kuasa hukum dari Pak Rudiana karena kami melihat mempertanyakan ada apa. Padahal dialah yang dari awal mengikuti kasus ini. Nama Ibtu Rudiana juga kembali disinggung sejumlah saksi kunci kasus pembunuhan Vina Eki. 2 orang saksi yang pernah diperiksa dalam kasus ini, Aep dan Liga Akbar, menyebut Ibtu Rudiana mempunyai peran dalam pemeriksaan awal kasus pembunuhan Eki dan Vina. Belakangan, lewat kuasa hukumnya, Liga Akbar mencabut keterangannya soal kronologi awal peristiwa pembunuhan tersebut. Liga Akbar mengaku dipaksa menandatangani BAP 8 tahun silam. Ini sudah ada pengkondisian, ada yang mengarahkan dari awal. Makanya yang jadi catatan dari Liga Akbar ini awalnya tidak mau menandatangani berita acara pemeriksaan waktu itu. Cuman apa boleh buat, ada sesuatu jadi dia menandatangani. Kami mencoba meminta keterangan kepada orang tua Eki, Ibtu Rudiana, soal sejumlah hal termasuk pernyataan pengacara Hotman Paris tentang ajakan untuk menjadi kuasa hukum keluarga Eki. Sebelumnya, ayah Eki, Rudiana, pernah memberikan pernyataan singkat ke publik soal kasus pembunuhan putranya. Saat itu, ia mengatakan mendukung proses hukum untuk mengungkap kasus pembunuhan anaknya. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam, saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Usai menangkap Peggy Setiawan yang disebut sebagai otak pembunuhan Vina, polisi masih mengumpulkan sejumlah bukti dan informasi untuk memperkuat penyidikan Peggy. Polda Jabar pun membuka hotline khusus untuk warga bisa memberikan informasi terkait kasus pembunuhan Vina. Tim Liputan, Kompas TV. Kejanggalan kasus Vina terus diungkap sejumlah saksi. Polisi sendiri terus melanjutkan pemeriksaan terhadap tersangka Peggy Setiawan. Apa informasi terakhir soal pengungkapan kasus Vina? Kita akan tanyakan ke jurnalis Kompas TV, ada Muhammad Syahri Romdon di Cirebon, Jawa Barat. Selamat petang, Syahri. Polisi hari ini memeriksa Peggy lagi, tapi sebelumnya ada pemeriksaan juga terhadap saksi-saksi lain, termasuk soal kasus perintangan penyidikan. Sebenarnya apa yang menjadi fokus polisi dalam mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki kali ini? Ya, baik Nitya di studio dan juga saudara, selamat sore. Sampai hari ini kami masih belum mendapatkan keterangan secara detail apa materi pemeriksaan yang dilakukan Polda Jawa Barat terhadap Peggy Setiawan pada hari ini. Diketahui bahwa pemeriksaan Peggy Setiawan hari ini merupakan pemeriksaan yang secara mendadak karena informasi yang didapat oleh kuasa hukum itu baru dapat beberapa jam sebelum proses pemeriksaan berlangsung, yakni pukul 8.00 yang diinformasikan untuk diperiksa pukul 13.00. Sehingga akhirnya kuasa hukum bersama tim lainnya berusaha bergegas berangkat ke Bandung untuk melakukan pendampingan terhadap Peggy Setiawan. Dan diketahui informasi yang diterima tersebut juga bukan berasal dari surat secara resmi yang dikirimkan dari Polda Jawa Barat kepada kuasa hukum seperti pada beberapa pemeriksaan sebelumnya.
Memang betul Nitya, sebelumnya ada beberapa saksi-saksi yang juga diperiksa secara maraton, artinya bertahap, baik di Polda Jawa Barat maupun di Polres Cirebon Kota. Sampai saat ini kami masih belum dapat mengkonfirmasi apa hasil pemeriksaan tersebut dan juga apa hasil pemeriksaan dari tim kuasa hukum yang baru saja kami telepon. Karena yang dimulai pada 13.00 baru saja dimulai pada pukul 15.00 atau beberapa jam sebelum saya melaporkan kepada Anda saat ini, Nitya. Ya, kalau kita lihat pengacara Vina atau pengacara keluarga Vina ini, Hotman Paris juga beberapa hari yang lalu mengaku sempat didatangi oleh utusan ayah Eki. Ibtu Rudiana meyakinkan bahwa Peggy ini adalah pembunuh Vina. Terlepas dari pernyataan Hotman, Syahri, bagaimana sejauh ini pihak keluarga Eki menyikapi kasus ini? Kami sebetulnya sudah berusaha untuk mengejar konfirmasi dan mendapatkan keterangan dari Rudiana terkait kasus ini. Baik posisi dia sebagai ayah kandung dari Eki yang menjadi korban pembunuhan pada tahun 2016 lalu ataupun sebagai anggota yang juga saat ini masih aktif di Polres Cirebon Kota. Namun upaya kami berusaha untuk mengejar Rudiana itu tidak berhasil sejak beberapa hari lalu. Bahkan setelah 17 Mei 2024, Rudiana memposting melalui Polda Jawa Barat terkait pernyataannya yang viral dan kemudian menjadi banyak asumsi publik, banyak menjadi konsumsi publik. Maksud kami terus mendatangi Polsek Kapetakan di mana Rudiana sebagai posisi Kapolseknya. Kemudian beberapa hari kemudian kami berusaha untuk menghubungi secara pesan singkat, yakni aplikasi WhatsApp. Sejak saat itu bahkan sampai pada siang tadi kami berusaha untuk menanyakan, dari sejak awal sampai sekarang masih belum mendapatkan konfirmasinya. Terpenting dalam kasus ini kami terus berusaha memberikan informasi kepada Anda Nitya dan juga saudara, bagaimana kami berusaha mencari informasi yang tepat dan juga meskipun agak sulit tapi kami terus berusaha. Dan tentunya keterangan dari pihak kepolisian sangat ditunggu agar keterangan dan juga pemeriksaan dapat diinformasikan kepada publik dengan tuntas akan kasus yang selama 8 tahun ini masih belum mendapatkan kepastian hukum. Nitya. Terima kasih jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon dari Cirebon, Jawa Barat, Saudara. Polda Jawa Barat kembali melakukan pemeriksaan kepada Peggy Setiawan siang hari ini. Namun undangan pemeriksaan yang dikirimkan hanya melalui pesan singkat membuat kuasa hukum menilai pemeriksaan ini terlalu mendadak. Tim kuasa hukum Peggy memutuskan untuk berangkat ke Polda Jawa Barat pada Rabu pagi untuk mendampingi Peggy Setiawan yang menjalani pemeriksaan tambahan di Mapolda Jawa Barat pada pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Kuasa hukum Peggy mencurigai pemeriksaan tambahan dilakukan secara mendadak. Undangan yang pada pemeriksaan sebelumnya berupa undangan resmi dengan kop surat dan stempel Polda, kini hanya melalui pesan singkat beberapa jam sebelum pemeriksaan. Namun pihak kuasa hukum mengaku belum mengetahui rencana isi pemeriksaan tambahan itu. Pemberitahuannya sangat mendadak, ibu juga kan kaget jam 8. Bu, ini harus didampingi Peggy-nya, jam 1 ada pemeriksaan. Ya semua juga kaget karena mereka udah punya agenda masing-masing. Iya. Pemeriksaan apa Bu katanya? Di situnya hanya dikasih tahu bahwa hari ini ada pemeriksaan tambahan buat Peggy, mungkin BAP tambahan. Ini ada apa dadakan sebegini ini, kalau kita misalnya tidak mendampingi juga khawatir kalau misalnya kita membiarkan Peggy diperiksa tanpa pendampingan, tanpa adanya kuasa hukum, kan kita juga khawatir, apalagi kita udah melihat kondisi Sakatatal seperti itu kan. Lalu bagaimana kelanjutan pemeriksaan terhadap Peggy Setiawan dan juga perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki? Kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Ninda Destiani di Mapolda Jawa Barat dan Muhammad Syahri Romdon dari Mapolres Cirebon, Jawa Barat. Namun kita sapa terlebih dahulu rekan Ninda Destiani. Ninda, hingga saat ini seperti apa rencana tes pemeriksaan poligraf atau tes deteksi kebohongan terhadap tersangka Peggy Setiawan dan kapan tes akan dilakukan?
Iya, selamat siang Juro dan juga saudara. Memang betul ini hasil yang disampaikan setelah kami melakukan interview bersama salah satu kuasa hukum dari pihak Peggy Setiawan. Kemarin sempat menyampaikan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan psikologis terhadap Peggy Setiawan selama 2 hari berturut-turut, Sabtu dan Minggu kemarin, ini tentu dari penyidik Polda Jawa Barat ini justru akan melakukan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka Peggy Setiawan, yang dimana ini sempat disampaikan bahwa rencananya pada hari ini pukul 9 begitu. Namun setelah kami tadi konfirmasi lebih lanjut kepada pihak kuasa hukum sendiri bahwa hingga siang hari ini justru pihaknya ini masih belum mendapatkan undangan secara resmi terkait pemeriksaan psikologis tambahan yakni poligraf terhadap Peggy Setiawan, di mana ini sempat disampaikan oleh kuasa hukum Tony RM, disebutkan bahwa nantinya pemeriksaan psikologis atau poligraf terhadap Peggy Setiawan ini sebagai bentuk upaya dari pihak penyidik untuk menguji bahwasannya apakah jawaban dari Peggy Setiawan ini fakta atau tidak, benar atau tidak, ataupun konsisten atau tidak ya. Dan nantinya ini akan dilakukan, akan dikumpulkan untuk sebagai bukti. Namun hingga siang hari ini kami masih belum melihat adanya kegiatan pemeriksaan maupun kehadiran dari sosok Peggy Setiawan. Jadi kami masih belum melihat adanya pemeriksaan psikologis terhadap, maksud kami pemeriksaan tes poligraf ini terhadap Peggy Setiawan ya, Juno dan juga saudara. Namun informasi terbaru setelah kami konfirmasi lebih lanjut lagi kepada pihak kuasa hukum, ini justru memang dari pihak Polda Jabar sendiri ini justru memberikan undangan melalui pesan singkat secara mendadak kepada tim kuasa hukum, di mana pada hari ini rencananya pukul 1 siang dari pihak Peggy Setiawan ini akan dilakukan pemeriksaan tambahan. Namun dari pihak kuasa hukum sendiri ini masih belum mengetahui apa maksud dari pemeriksaan tambahan tersebut, upayanya seperti apa, sistem maupun konsep dari pemeriksaan tersebut seperti apa, sehingga nanti jam 1 siang ini dari pihak kuasa hukum akan hadir di Polda Jawa Barat untuk kemudian dapat mendampingi pemeriksaan terhadap Peggy Setiawan, Juno dan juga saudara, karena seperti yang kita tahu tadi disampaikan bahwa memang undangan itu bersifat mendadak sehingga ada hal kecurigaan dari pihak kuasa hukum sehingga harus didampingi kepada pemeriksaan Peggy Setiawan. Demikian, Juno. Ya Ninda, untuk saat ini Peggy Setiawan juga telah menjalani tes psikologi dan juga ayah dari Peggy turut menjalani tes tersebut. Lalu apa saja terkait dengan hasil dan apakah telah disampaikan oleh pihak penyidik atau pihak kepolisian dari Polda Jawa Barat? Iya betul Juno dan juga saudara, kemarin Sabtu dan Minggu ini lalu dari pihak Peggy Setiawan sempat dilakukan pemeriksaan psikologis selama 2 hari berturut-turut, yang kemudian hal ini sebagai upaya dari pihak penyidik untuk dapat lebih berhati-hati, begitu yang disampaikan, agar tidak ada salah duga begitu. Kemudian setelah itu turut dari ayah Peggy Setiawan ini juga turut diperiksa oleh tim penyidik untuk kemudian diperiksa psikologis forensik, di mana ayah Peggy ini diperiksa kurang lebih selama 8 jam dan juga diberikan pertanyaan kurang lebih 12 pertanyaan, dan memang hal ini juga disampaikan nantinya sebagai alat bukti dari penyidik untuk nanti dapat dilimpahkan ke pengadilan. Namun terkait hasil dari pemeriksaan keduanya, yakni pemeriksaan psikologis terhadap Peggy Setiawan maupun pemeriksaan forensik, psikologis forensik maksud kami kepada ayah Peggy, ini masih belum dirilis dari pihak Polda Jabar, namun disampaikan oleh pihak kuasa hukum sendiri bahwa nantinya hasil dari pemeriksaan keduanya ini akan dirilis nanti setelah 15 hari dilakukan pemeriksaan tersebut. Sebetulnya terkait pemeriksaan psikologis ini dari pihak Polda ini sendiri mengundang kedua orang tua Peggy Setiawan untuk dapat diperiksa. Namun sejauh ini yang baru saja melakukan tes psikologi ini hanya dari pihak Peggy Setiawan, begitu juga dengan ayahnya. Namun dari pihak ibu Peggy Setiawan ini justru hingga saat ini masih belum melakukan tes psikologi tersebut, karena memang disampaikan oleh pihak kuasa hukum bahwa pihaknya ini menyebut bahwa yang pertama memang kondisi ibu
dari Peggy ini sedang tidak baik-baik saja, yang kemudian juga menyebut bahwa hal ini tidak ada relevansinya dengan tes psikologi, yang bahwa mengingat juga bahwa Ibu Peggy ini juga tidak terlibat dalam kejadian pada malam hari itu, sehingga sejauh ini masih Peggy Setiawan dan ayah dari Peggy Setiawan. Nanti kami akan cari informasi lebih lanjut terkait hasil ataupun rencana siang hari untuk pemeriksaan terhadap Peggy Setiawan. Juno. Terima kasih rekan Ninda Destiani dari Mapolda Jawa Barat. Lalu kita akan ke Mapolres Cirebon Jawa Barat. Sudah ada rekan Muhammad Syahri Romdon. Muhammad, hingga saat ini kuasa hukum Peggy telah mengajukan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Bandung. Lalu kapan persidangan ini akan dimulai? Ya baik Juno dan juga saudara, selamat siang. Terkait pra peradilan yang telah diajukan oleh tim gabungan dari kuasa hukum Peggy diberikan kepada Pengadilan Negeri Kota Bandung pada kemarin sore. Mereka memberikan berkas-berkas pra peradilan tersebut lengkap dengan beberapa bukti-bukti yang kuasa hukum miliki. Berkas sudah diterima oleh tim Pengadilan Kota Bandung dan informasinya akan mulai disidangkan menurut kuasa hukum Peggy sekitar seminggu atau 2 minggu lagi, sedang dilakukan penjadwalan oleh tim pengadilan. Karena mengingat kuasa hukum ada beberapa yang tinggal di Cirebon dan juga berbarengan dengan Hari Raya Besar Islam, yakni Idul Adha, sehingga informasinya 2 pekan ke depan atau 2 minggu lagi akan mulai dilakukan pra peradilan untuk persidangan Peggy Setiawan. Juno. Ya, untuk saat ini keluarga Peggy sempat keberatan dengan tes psikologi yang dimintai penyidik pada Ibu Peggy. Lalu keluarga juga meminta agar AEP atau saksi yang berada di TKP pada 8 tahun silam dan saksi lainnya yang mengaku dan mengetahui terkait dengan pembunuhan tersebut, lalu apakah akan diperiksa ulang oleh pihak kepolisian? Sampai saat ini tim kuasa hukum masih belum mendapatkan informasi jawaban dari penyidik Polda Jawa Barat yang terus menangani kasus pengungkapan pembunuh Vina dan juga Eki. Namun pihak keluarga terus berupaya untuk mendorong pihak kepolisian lebih fokus terhadap orang-orang yang mengaku dirinya mengetahui awal mula kejadian tersebut. Beberapa diantaranya adalah saksi AF, kemudian juga dalam persidangan ada Dede, dan juga ada satu warga yang sempat tampil ke publik dan mengatakan bahwa dia mengetahui bahkan melihat secara langsung kejadian tersebut atas nama Melmel. Kuasa hukum mendorong pihak kepolisian, utamanya Polda Jawa Barat, untuk mendatangkan mereka, menghadirkan mereka, dan juga memeriksa mereka bagaimana kesaksian-kesaksian mereka yang disampaikan dalam publik, dan itu tertuang dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Karena nantinya berita acara pemeriksaan tersebut akan masuk ke dalam rangkaian pemeriksaan yang akan diserahkan ke kejaksaan, dan tentunya akan dilakukan proses persidangan. Disitulah kuasa hukum akan berusaha mempertanyakan secara detail seperti apa dan bagaimana pengakuan-pengakuan para saksi yang mengetahui tersebut. Ini perlu dilakukan menurut kuasa hukum agar memberikan kepastian hukum, agar memberikan kejujuran pada saat pemberian kesaksian terhadap kasus tersebut. Karena sampai saat ini menurut kuasa hukum banyak sekali yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Polda Jawa Barat. Dari beberapa rekan Peggy, pasca Peggy ditangkap, kemudian juga mulai kembali muncul beberapa saksi-saksi yang dulu sempat dihadirkan dalam persidangan, kembali memberikan pengakuannya yang kemarin sudah disampaikan dan muncul ke dalam publik adalah rekan-rekan dari 5 orang terpidana. Beberapa diantaranya adalah Pramudia, Teguh, Okta, dan yang kemarin baru dilakukan pemeriksaan di Mapolres Cirebon Kota adalah Ahmad Saifuddin. Keempat orang ini menjadi saksi bahwa di tahun 2016, tepatnya 27 Agustus 2016 lalu, pada jam sore atau pada saat Vina dan Eki ditemukan, mereka sebetulnya berada di rumah Ketua RT Pasren. Sehingga akhirnya mereka memberikan kesaksian ini pada saat ini dengan nyaman, dengan aman, dan dengan sebenar-benarnya. Karena satu hal yang perlu ingin mereka tekankan dalam pemberian kesaksian saat ini adalah pada tahun 2016 lalu, mereka terpaksa memberikan kesaksian tidak sedang bersama 5 terpidana karena berada di bawah tekanan beberapa pihak. Sehingga akhirnya mereka tidak dapat memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya baik pada saat DAP ataupun persidangan berlangsung di Pengadilan Negeri Kota Cirebon 2016 atau 2017 lalu. Juno.
Baik, kita nantikan bagaimana pengusutan tuntas dan pengungkapan dugaan kejanggalan yang terkait dengan pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Terima kasih jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Ramdan dari Cirebon, Jawa Barat, dan sebelumnya rekan Ninda Desiani dari Mapolda Jawa Barat. Polda Jawa Barat akan menyiapkan tim hukum untuk menghadapi gugatan pra-peradilan dari pihak tersangka Peggy Setiawan. Tim yang dibentuk dari bidang hukum Polda Jawa Barat dalam menghadapi permohonan pra-peradilan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Meski demikian, Polda Jawa Barat belum menerima surat pemberitahuan sidang dari pihak pengadilan. Terkait pengiriman berkas perkara, penyidik akan berusaha secepatnya menyerahkan ke jaksa penuntut. Ini dibentuk tentunya untuk menghadapi gugatan permohonan pra-peradilan dari tersangka PS atau kuasa hukumnya, ya. Nah, sejauh ini Bapak Kapolda telah memerintahkan untuk membentuk tim tersebut dan sudah dibentuk. Tentu kami akan menyiapkan terkait gugatan permohonan pra-peradilan yang dilakukan. Tapi sampai saat ini, ya, sampai siang hari tadi, kami dari Polda Jabar belum menerima rilas panggilan dari pengadilan. Sementara itu, kuasa hukum Peggy Setiawan memastikan sidang pra-peradilan bakal digelar 24 Juni di Pengadilan Negeri Bandung. Pihak pengacara berharap hasil pra-peradilan dapat mengungkap fakta terkait penangkapan kliennya Peggy Setiawan. Saya sampaikan insya Allah dimulai tanggal 24. Jadi pra-peradilan dimulai tanggal 24 di PN Bandung. Oleh karena itu kami tetap menghimbau kepada rekan-rekan dari media ikuti terus dan dorong doa, ya, bantu kami untuk mencari fakta-fakta yang sebenarnya, ya, agar klien kami terbebas dari tuduhan yang menurut kami betul-betul sangat tidak berdasar. Pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, mempertanyakan keabsahan penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Hotman dan tim juga menilai penyidikan kasus pembunuhan terlalu fokus pada Peggy Setiawan. Penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun lalu masih bergulir. Hotman Paris Hutapea selaku kuasa hukum keluarga Vina merasa ragu jika penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki akan segera terbongkar. Menurut Hotman, penyidik terlalu fokus terhadap pembuktian tersangka Peggy Setiawan. Padahal pihak keluarga dan pengacara Vina hingga detik ini masih belum bisa menerima penghapusan 2 nama DPO yang dinyatakan fiktif. Tapi tidak akan terungkap kejadian sebenarnya di balik semua ini BAP yang saling bertentangan. Kenapa bisa fiktif? Kenapa dulu disebutkan pelaku yang fiktif ini justru yang memerkosa? Itu ada di BAP, itu ada dalam surat dakwaan, itu ada dalam persidangan, itu ada dalam putusan. Dan itu sekarang dengan dinyatakan fiktif, itu sudah dikubur. Ngerti nggak? Dengan dinyatakan fiktif, maka itu semua sudah dikubur, tidak akan diperiksa lagi. Konsentrasinya hanya ke Peggy. Seolah-olah yang penting targetnya satu, Peggy, udah biar masyarakat puas. Untuk mengungkap kasus ini, kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris, juga meminta Presiden Jokowi membentuk tim pencari fakta yang terdiri dari akademisi dan ahli hukum pidana. Nantinya, pembentukan tim pencari fakta diharapkan mampu membuka fakta sebenarnya terkait pembunuhan Vina dan Eki yang hingga kini masih mengalami kebuntuan. Tim Liputan, Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara Ibu Peggy Setiawan, Kartini, selesai menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Barat. Selain menjalani pemeriksaan, ia juga bertemu dengan putranya, Peggy Setiawan. Kartini menjenguk anaknya bertepatan dengan pemeriksaan tambahan di Polda Jawa Barat. Dalam momen tersebut, Peggy menyampaikan beberapa pesan kepada ibunya. Di antaranya mengucapkan terima kasih atas dukungan pihak-pihak yang bersimpati pada dirinya yang kini terjerat kasus pembunuhan Vina dan Eki.
bahwa Peggy itu ada di Bandung pada tanggal 27 Agustus 2016. Itu kan sudah di Hari ini Ibu Peggy ketemu? Ketemu, alhamdulillah. Gimana Bu tadi ada percakapan sama Peggy seperti apa? Ya biasa ngobrol melepas kangen. Terus juga Peggy pesan ke seluruh tim pengacaranya mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya. Terus juga Peggy pesan ke seluruh netizen di Indonesia juga kepada Pak Presiden, dia mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya selama ini ke dia, atas semua simpatiknya pada Peggy. Peggy mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan netizen-netizen, juga kepada PH-PH-nya Peggy, gitu aja Pak. Alhamdulillah sehat. Cuman bawa itu makan kesukaannya Peggy, bawa orek kering sama tempe sambal, nasi sama ayam udah. Itu permintaan Peggy? Iya. Sementara itu, kuasa hukum Peggy Setiawan curiga adanya pemeriksaan berita acara perkara tambahan yang dilaksanakan mendadak. Bahkan, undangan sebelumnya berupa undangan resmi dengan kop surat dan stempel Polda, kini hanya undangan pesan singkat. Meski demikian, tim kuasa hukum Peggy Setiawan tetap mendampingi pemeriksaan yang mendadak tersebut. Hanya dikasih tahu bahwa hari ini ada pemeriksaan tambahan buat Peggy, mungkin BAP tambahan, ibu juga tahu, tapi kan tetap harus didampingi karena memang ini perkaranya harus diapit dengan hati-hati. Ya pastilah, kita namanya juga pengacara, ya pasti kan pengacara harus lebih waspada, hati-hati. Ini ada apa dadakan seperti ini? Kalau kita misalnya tidak mendampingi juga khawatir, kalau misalnya kita membiarkan Peggy diperiksa tanpa pendampingan, tanpa adanya kuasa hukum, kan kita juga khawatir. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan, saudara, mendatangi kantor Komisi Yudisial di Senen, Jakarta Pusat. Mereka meminta Komisi Yudisial mengawasi sidang pra-peradilan terhadap Peggy Setiawan agar berjalan adil. Tim kuasa hukum menilai banyak pelanggaran dalam penahanan Peggy di kasus Vina, mulai dari alat bukti yang dinilai kurang kuat hingga perpanjangan masa penahanan Peggy yang tidak diberikan ke tim kuasa hukum. Memonitor persidangan, terutama persidangan pra-peradilan. Pra-peradilan telah kami daftarkan kemarin, dan insya Allah tidak begitu lama lagi akan sidang. Kebetulan sekarang pimpinan daripada Komisi Yudisial sedang keluar daerah semua, karena dalam rangka seleksi katanya Hakim Agung. Mau ada informasi begitu, tapi surat kami sudah masuk. Apapun namanya, walaupun pimpinan sedang ini keluar, tetap untuk pengawasan tetap harus ada dari sini. Penahanan Peggy Setiawan ini habisnya seharusnya tanggal 10. Sampai sekarang surat penahanan tidak diberikan ke kami. Perpanjangan penahanan tidak diberikan ke kami. Kuasa hukum Peggy Setiawan juga memastikan sidang pra-peradilan bakal digelar 24 Juni di Pengadilan Negeri Bandung. Pihak pengacara berharap hasil pra-peradilan dapat mengungkapkan fakta terkait dengan penangkapan kliennya, Peggy Setiawan. Saya sampaikan insya Allah dimulai tanggal 24. Jadi pra-peradilan dimulai tanggal 24 oleh di PN Bandung. Oleh karena itu kami tetap menghibau kepada rekan-rekan dari media, ikuti terus dan dorong doa ya, bantu kami untuk mencari fakta-fakta yang sebenarnya ya, agar klien kami terbebas dari tuduhan yang menurut kami betul-betul sangat tidak berdasar.